Halo semua, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Devia Safitri dengan NIM 23612166 dari kelas Manajemen Malam 2. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang dampak negatif teknologi informasi. Seperti yang telah kita ketahui, teknologi informasi telah berkembang sangat pesat seiring dengan kemajuan zaman dan kebutuhan manusia. Teknologi informasi memiliki banyak sekali manfaat bagi berbagai bidang kehidupan kita, seperti pada bidang pendidikan, bidang kesehatan, transportasi, bidang jasa pengiriman, dan lain-lain. Namun, di sisi lain, ternyata teknologi informasi juga membawa banyak sekali dampak negatif yang perlu kita waspadai. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai dampak negatif teknologi informasi, perlu kita ketahui dulu apa sih itu teknologi informasi. Ya, teknologi informasi adalah teknologi yang berkaitan dengan pengolahan, penyimpanan, dan penerimaan informasi melalui berbagai media elektronik seperti komputer, internet, telepon, radio, televisi. Dampak negatif. Nah, sekarang kita akan membahas tentang dampak negatif teknologi informasi, yaitu diantaranya adalah munculnya jenis kejahatan baru atau yang kita sebut dengan cybercrime. Teknologi informasi ini membuka peluang bagi munculnya kejahatan cyber yang merupakan kejahatan yang dilakukan menggunakan perangkat teknologi informasi seperti komputer, internet, telepon, dan lain-lain. Kejahatan cyber ini dapat berupa pencurian data, pembobolan ATM, penipuan online, peretasan situs web, penyebaran virus komputer, terorisme cyber, dan lain-lain. Di Indonesia ada beberapa kasus yang terjadi, contohnya pada kasus penipuan perjanjian jual beli online yang terjadi di Kabupaten Baru, Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2020. Di mana dalam kronologis kasusnya korban inisial F dan pelaku inisial NB melakukan kesepakatan lewat media online untuk transaksi jual beli masker sensi atau masker medis yang telah diunggah pelaku lewat aplikasi media sosialnya yaitu Facebook. Kemudian pelaku dan korban saling tawar-menawar melalui salah satu aplikasi chatting yaitu Messenger. Korban dan pelaku pun sepakat mengenai harga maskernya yaitu 170.000 per box. Lalu korban memesan masker sebanyak 15 box yaitu setara dengan harga 2.550.000. Dan kemudian korban chatting lagi lewat WhatsApp dan pelaku mengirim nomor rekening ke korban. Akan tetapi setelah korban mengirimkan uang kepada si pelaku sesuai dengan harga barang yang dipesan, pada saat itu ketika uang sampai di tangan pelaku pun langsung memblokir nomor WhatsApp dan seluruh kontak hubung dengan korban. Nah, itu merupakan salah satu penipuan dalam online. Selain itu ada kejadian yang dialami oleh seorang yang berinisial C, warga Kulon Progo. Itu terjadi saat korban ingin membeli telepon seluler senilai 3,6 juta. Peristiwa ini terjadi lewat BJB di Facebook. Si pelaku menawarkan ponsel Poco dengan harga murah kepada si korban. Korban pun tertarik untuk membelinya dan melakukan transaksi. Setelah transaksi terjadi dan tak lama kemudian si korban menerima pesanannya. Namun tidak disangka
barang yang diterima ternyata kardus kosong. Itu merupakan salah satu kasus penipuan online. Selain itu ada juga kasus pembobolan rekening yang terjadi pada seorang wanita. Kasus ini terjadi pada tahun 2022, yaitu pelaku membobol ATM si korban dengan sejumlah 16,4 juta. Kejadian ini dimulai saat korban menerima pesan berisi perintah pembaruan biaya transaksi melalui link phishing dari pelaku yang mengatasnamakan salah satu bank. Lalu korban mengklik link tersebut dan mengisi beberapa pertanyaan data sensitif. Akibatnya pelaku berhasil membobol akun mobile banking milik korban. Sedangkan korban kehilangan uangnya senilai 16,4 juta dalam sekejap. Hal itu baru diketahuinya ketika ia menerima transaksi uang. Itulah beberapa kasus cybercrime. Kejahatan cyber dapat merugikan korban secara materi dan psikologis. Selain cybercrime, ada juga dampak negatif yang ditimbulkan oleh teknologi informasi, diantaranya itu menimbulkan ketergantungan bagi penggunanya. Ketergantungan ini dapat berupa kecanduan internet, game online, media sosial, dan lain-lain. Ketergantungan ini dapat mengganggu fungsi emosional dan fisik pengguna. Ketergantungan ini juga dapat menyebabkan gangguan mental seperti depresi, stres, insomnia, dan ansietas. Beberapa kasus yang terjadi di Indonesia itu terjadi di Pekalongan, Jawa Tengah. Seorang anak sekolah dasar berinisial K berusia 10 tahun di Kecamatan Doro bunuh diri karena telepon milik korban disita oleh orang tuanya, yaitu ibunya. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 2023 bulan 11 lalu. Mengapa si ibu menyita HP si korban? Karena si korban telah kecanduan bermain game online. Selain itu ada kasus yang terjadi di Jawa Barat, Bogor. Itu gadis berusia 24 tahun mengalami depresi karena kecanduan live TikTok. Menurut sumber informasi, gadis tersebut mengalami depresi karena telah melakukan live TikTok yang secara berulang-ulang sehingga mengeluarkan kuota dalam jumlah yang sangat besar. Namun, tak kunjung banyak orang yang menonton live-nya. Itulah beberapa kasus ketergantungan sistem teknologi informasi. Selain itu, dampak negatif teknologi informasi itu dapat menyebabkan isolasi sosial bagi penggunanya. Isolasi sosial ini dapat berupa kurangnya interaksi langsung dengan orang lain di dunia nyata karena banyaknya menghabiskan waktunya di dunia maya. Berdasarkan survei yang telah dilakukan The Global yang digelar oleh Ipsos, ditemukan fakta bahwa masyarakat Indonesia merupakan salah satu penduduknya yang lebih aktif berinteraksi di dunia maya ketimbang di dunia nyata. Hal ini akan menimbulkan isolasi sosial yang dapat menurunkan keterampilan sosial, empati, toleransi, dan kerjasama dalam dunia nyata. Isolasi sosial ini dapat menyebabkan kesepian, stres, dan rendahnya harga diri pengguna. Hal ini tentunya akan merusak generasi bangsa.
Selain itu, dampak negatif lainnya dari teknologi informasi yaitu dapat menyebabkan degradasi moral. Menyebabkan degradasi moral bagi penggunanya. Ini dapat menurunkan nilai-nilai etika, norma, dan agama karena terpengaruh oleh informasi-informasi negatif yang tersebar di internet. Degradasi moral ini juga dapat berupa peningkatan perilaku negatif seperti kekerasan, pornografi, narkoba, perjudian, dan lain-lain. Karena terinspirasi oleh konten-konten negatif yang ada di internet. Menurut salah satu berita yang diposting pada tahun 2023 pada bulan November tanggal 27, sejumlah anak usia sekolah dasar didiagnosis kecanduan judi online dari konten live streaming para streamer game yang secara terang-terangan mempromosikan situs judi slot. Alih-alih untuk memberi fitur game, uang saku pemberian orang tua mereka gunakan untuk berjudi. Jika uang mereka habis karena kalah judi, perilaku mereka menjadi tidak terkendali. Pengamat keamanan cyber dari Communication and Information System Security Research Center mengatakan bahwa pemerintah mesti menyeriusi persoalan ini karena target judi online bukan lagi orang dewasa, tetapi generasi muda, anak-anak, generasi penerus bangsa yang jika dibiarkan terus-menerus, masa depan mereka bakalan hancur. Nah, itulah beberapa dampak negatif dari teknologi informasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan, dan saya akhiri dengan terima kasih.